lain dari Geek Farm. Mereka hati-hati dengan apa yang dipilih oleh tim EVOS Legends. Akankah Barat menjadi pilihan? Mungkin saja bisa diadu dengan Repaku itu, tapi Link dari seorang Persik kali ini tidak akan dibolehkan bermain. Dan bahkan terbuka untuk Paku itu. Terbuka untuk Matilda, terbuka untuk Baras, terbuka untuk banyak sekali pilihan untuk kali ini, Thalia. Iya, jadi banyak banget pilihannya seperti kata Ranger Mas, bahkan iya Matilda pun sejauh ini aku lihat masih dilepas. Kenapa? Apakah mungkin dari EVOS Legends maupun Geek Fam mereka sudah melihat kalau Matilda ini bisa menjadi kontes aja, tapi itu dia justru ke arah barat. Matilda terbuka, Popol Kupa yang bisa dijadikan marksman sekarang udah terbuka juga, tapi Popheus terlebih dahulu. Wow, berarti ini EVOS Legends bisa langsung mengamankan dua. Matilda sama Aulus kah mungkin? Itu dia Matilda dan Pakito Omowa. Ya, Matilda dan juga Pakito yang dimana kita tahu sebelum patch ini pasti masuk ke dalam ban list, tapi kali ini sudah mulai bisa dilepaskan juga dan kali ini akan coba untuk dilawan oleh Geek Fam sendiri. Dan jangan lupakan kalau EVOS Legends mereka punya jungler yang kuat ya. Kita tahu bahwa versi ini adalah user dari Benedetta dan Benedetta pastinya masih tetap adalah hero yang merepotkan juga. Jadi harus berhati-hati, tapi dengan diambilnya Povius akan meredam pergerakan dari Benedetta dan ternyata Harley Popol Kupa ada di tangan dari Geek Fam. Yang lebih menariknya kita yang sekarang ya, di era yang baru, setelah melihat patch yang baru juga, Popol Kupa ini mau ditempatkan di mana? Apakah kita akan melihat dia akan ditempatkan di gold laner sebagaimana cewek yang pakai, atau dia akan dimainkan sebagai roamer untuk Geek Fam? Itu masih menjadi misteri dan timnya yang akan memberitahukan kita, karena ini untuk pertama kalinya kita melihat dari Geek Fam menggunakan Popol Kupa. EVOS Legends pick mereka bisa ke arah Eve ataupun Parsha kalau mau sih. If juga bagus sebenarnya Ranger Mas. Tapi kalau kita lihat dari EVOS Legends harusnya mengamankan. Oh my god, Opung Wawa. Ini dia sepertinya ada terikat kontrak baru untuk saat ini. Oke. Ya, Coba kita tanya menurutku ya. Ya, Yes, menurutku gimana? Eve itu bagus banget sekarang dengan meta MM yang kita tahu bakal memaksa banget untuk mereka pakai spellnya antara Flicker, Purify, udah nggak ada lagi. Karena dengan MM mau nggak mau kita harus fight di luar dari real world manipulation, dan terkadang itu kalau tikarnya udah digelar, wah itu susah banget buat bisa masuk ke bagian backlane. Meskipun sekarang ada adjustment untuk Eve sendiri. Jadi itulah sebabnya kenapa aku lebih prefer untuk Eve-nya. Tapi memang bisa dilawan dengan adanya Parsha yang bisa di-ban oleh EVOS Legends sekarang. Kejar Mas. Fix. Kontrak baru kali ini Opung Wawa ya. Lihat, 2 pick langsung diamankan oleh tim EVOS Legends sesuai pembicaraan dari Opung Wawa. Thalia nih, kita harus berhati-hati sama Opung Wawa nih, Thalia. Astaga. Mengerikan juga Iya dia nih. Thalia. Ini kalau dilihat-lihat Opung Wawa sudah seperti tahu apa langkah-langkah dari draft pick-nya. Tapi ya balik lagi, Parsha sudah langsung di-ban dari EVOS Legends. Tidak ada high ground defense untuk seorang Eve. Apakah nantinya bakal disandingin dengan adanya Chang'e atau mungkin dengan ada yang lain, tapi udah ada Harley, nggak mungkin sih untuk ke arah Magic lagi, apalagi udah ada Popheus. Terlalu banyak Magic dari Geek Fam, tapi Alice coba di-deny satu side lane-nya, EVOS Legends. Aku penasaran banget sih, Roger mungkin mau di-ban, Cloud, Nathan masih terbuka juga. Masih banyak banget sih opsi bagi EVOS Legends nih, karena dari Geek Fam juga kita nggak tahu kan Harley-nya mau ditaruh mid lane atau jadi jungler nih, Ranger Mas. Kalau misalnya mau kayak gini, mungkin Akai bisa aja menjadi pilihan dari tim EVOS Legends. Kalau menurut gua ya, supaya tidak bisa mengganggu backline-nya, karena kita tahu Salman dengan Akai-nya luar biasa. Dengan Akai dan juga Tigreal, aku lebih mengamankan Akai, walaupun Salman juga luar biasa dengan Tigreal ya, tapi Tigreal masih terdeteksi, masih bisa kebaca pergerakannya. Beda dengan Akai, yang bisa kapan saja dengan tiba-tiba, dan ternyata Aulus Racing sudah diamankan Thalia. Iya nih, Aulus nampaknya sudah menjadi salah satu incaran was-was terhadap EVOS Legends, karena emang kita mengaca ya dari game-game sebelumnya, Aulus ini emang kuat banget, apalagi dengan adanya patch yang sekarang Retribution.
menambahkan 4% dari max HP. Ini membuat hero-hero fighter bisa banget untuk dijadikan jungler dan EVOS Legends nampaknya tahu akan hal itu. Jadi mereka lebih baik untuk mendinai aja. Lebih baik untuk berjaga-jaga nge-ban ke arah Aulus dan juga Lunox. Salah satu burst damage ke arah Popheus. Natural counternya Popheus udah dihilangkan dari Geek Fam. Oh, wow. Iya, dengan adanya Popheus sebenarnya ini agak mengurangi pergerakan untuk EVOS Legends. Mereka kalau mau pakai hero yang dash pasti mikir 2 kali karena ada Popheus di sana. Benedetta bisa dikejar. Siapa lagi? Isunsin juga bisa dicari di bagian belakang dan cukup tipis. Jadi opsi sebenarnya adalah dengan menggunakan fighter ataupun tank di area dari jungle-nya. Namun EVOS Legends kita tahu mereka punya banyak strategi sekarang. Warwan sendiri juga sudah mulai tertutup ya karena adanya Popheus ini pasifnya bakal mengaktifkan dengan untuk Demonic Force bisa kemana-mana sendiri. Jadi satu hero yang cukup menarik, Romer kah yang bakal dipakai kali ini? Glue muncul untuk EVOS Legends dan win rate untuk Glue cukup besar kali ini. Dan ini ya sehabis patch kita melihat Glue cukup banyak untuk dipakai karena memang target dari Glue sendiri itu sekarang udah banyak. Kemarin-kemarin kita lihat hero-nya tebal-tebal semuanya cukup sustain dan kalau Glue naiknya dia bisa ditumbangin dengan cepat. Tapi kali ini dengan kurangnya burst damage yang bisa diberikan, Glue akan sangat efektif. Tadi kita lihat bagaimana Bigetron Alpha meskipun mereka kalah, Glue-nya bisa mancing Deadly Magic untuk di awal-awal ya, dan memang itu sangat diperlukan sekali ketika Deadly Magic bisa dikeluarkan, source skill-nya dipancing masuk ke Glue yang sedang melakukan split adalah tugas untuk rekan-rekan yang lain masuk ke bagian tengah. Dan 2 pilihan terakhir untuk Geek Fam kali ini juga hero mereka cukup tipis, mereka butuh hero yang tebal at least sedikit. Dan wow, Kufra dan juga ada Argus yang baru saja mendapatkan revamp di mana ultimate dari Argus sendiri nih udah sangat-sangat cepat sekali sih kalau aku bisa bilang. Dan kali ini dipakai. Tapi kita belum tahu nih ya Argusnya bakal main di mana. Apakah dia main sebagai jungler atau arah mana gitu loh, Ranger Mas. Gak tau kenapa ya Opung ya, kalau bisa aku bilang ini aku setuju dengan Opung Wawa sih. Argusnya bisa di jungler. Argus bisa di jungler, abis itu Frieza mainin Harley, Salman mainin Kufra, ya kan, di God Lane dari Renvi mainin Popol, ada mainin Popheus, kalau menurut aku kayak gitu ya kan. Dan tentunya para Epical Glory tersorak-sorai hari Epic Glory sedunia. Tentunya mereka bersorak-sorai dengan adanya Agus yang diamankan untuk game 1. Dan tentunya apalagi Brandon Ken. Kali ini pasti tentunya sangat senang dengan adanya Argus yang diamankan. Tapi ternyata ada perpindahan posisi tidak sesuai kita perkirakan, Opung Wawa. Bahkan kita melihat tadi ada pertukaran kalau misalnya Agus akan berada di arah Gold Lane dengan penggunaannya untuk Renvi. Dan Xbox dari tim EVOS Legends mampukah menumbangkan dan membakar semua dari Geek Fam ID tadi ya? Iya nih Kak, langsung aja kita lihat dari Geek Fam dan juga EVOS Legends di mana dengan adanya Argus. Yang pertama kali kita lihat setelah ada yang terjadi revamp. Om Wawa lebih suka draft pick yang mana? Kalau aku lebih suka yang EVOS sih, lebih standar lah ya. Karena kita kan belum tahu nih impactnya Argus seperti apa. Dan karena aku adalah orang yang konservatif ya, yang lebih standar aja. Yang lebih ke arah EVOS Legends. Ranger Mas. Ranger Mas? Oke, kalau ini kayaknya aku ke EVOS Legends. Tapi kita bakal lihat apakah EVOS mampu menahan dari seorang Argusnya. Silakan kita menuju ke Land of Dawn di match kedua. Tidak bakal kalah seru dengan match yang pertama. Langsung ini dia Geek Fam versus EVOS Legends dengan draft pick yang luar biasa. Argus yang berada di sisi God Lane akan menghadapi seorang Xbox dan RKT. Bakal head to head dengan seorang Salman di arah roamernya. Tentu Pakuito kali ini akan berada di sisi jungle ternyata Thalia. Iya, Pakitonya yang menjadi jungle di tangan seorang Versix dan ini yang makin membuat pertandingan kita di game yang kali ini makin seru lagi karena kita bakal melihat performa dari Argus dan juga Pakito dijadikan jungler yang biasanya kita melihatnya ekspor. Tapi kali ini Pakito akan seperti apa yang pastinya ini bakal menantang banget dan di arah mid lane kita sudah melihat ada yang Luminar yang mulai dicicil-cicil, begitu pula dengan ada Clover sudah tidak ada Viraga Armor. Dia harus lebih hati-hati lagi karena Renvi sudah memantau siap siaga untuk menerkam. Kalau Clovernya maju sedikit aja bakal langsung menjadi eksekusi cantik oleh seorang Renvi. Jadi lebih memilih untuk mundur aja. Langkah yang pasti Ranger Mas.
Oke, di freeze lane bukanlah hal yang bagus dari bottom lane. Tapi lihat Frieza bakal coba menggigit siapapun berada di depan. Luminaire kali ini bakal mengcover seorang Versi. Versi dengan ada informasi yang diberikan. Versi mencoba untuk melakukan knockout straight dikeluarkan begitu saja. Flickernya mau gak mau untuk mundur. Dan karena kalau memaksakan keadaan ini bakal menjadi berbahaya. Dan ternyata Clover butuh bantuan dari seorang sang Kapten Bai. Kali ini di arah bottom lane. Seorang Rick berhasil memukul mundur seorang Renvi yang membuat Clover at least setidaknya berhasil mendapatkan satu buah wave. Talia. Yap, dan lihat di arah top lane kita melihat adanya 1v1 situation antara Anti-Match dan juga Adam, sedangkan Versix di sisi lain dia masih fokus untuk mendapatkan objektif turtle terlebih dahulu, dan Luminaire itu dia satu buah flick out. Satu spell yang sudah langsung dilontarkan bersama dengan ada dua manipulation, dan turtle yang masih bisa diamankan oleh Harley, sementara dari Anti-Match benar-benar mengincar ke arah seorang Freeze. Adam berusaha untuk mengejar tapi nggak bisa, Freeze harus ditumbangkan tapi langsung dibalaskan aja dari seorang Hansnya. Terkendang Deadly Magic dan Anti-Match harus hilang. Sementara itu kita akan melihat 1-1 sejauh ini Ranger Mas. 1-1 pertukaran yang tidak cukup baik tentunya untuk Anti-Match ya. Karena dia harus kehilangan beberapa wave-nya. Sedangkan dari Frieza yang di arah mid lane, it's okay, no problem. Luminaire sudah berada di arah rumput. Bersama dengan seorang Ereka di depan sana. Skill belum dikeluarkan. Little Wonder masih dimiliki oleh para pemain dari tim EVOS Legends kalau mereka mau dapetin Little Wonder. Tapi ternyata kita lihat dari bottom lane agak sedikit lebih intens ya tim fighter. Dan melihat dari match pertama, sadar gak sih Gold Lane selalu menjadi perbincangan. Tapi ternyata Ereka menggunakan flicker ke arah belakang dan guiding wine untuk mundur. Kalau menurut Opung Wawa gimana? Sadar gak Gold Lane dan selalu Gold Lane? Ya, gue setuju banget. Dan kali ini ya untuk gold ini ditaruh hero yang punya durabilitas tinggi gitu loh. Jadi kali ini kita bisa mengindahkan untuk di gold aja. Karena Xbox siapa yang mau nge-ganking males banget. Sama juga dengan Renvi punya hero Argus yang sudah dicepetin dari Eternal Evil-nya. Ajar mas. Oke, bakal ada tim fight ternyata langsung masuk menuju ke arah belakang. Laser itu duar bebek. Kali ini gak ada apa-apa. Rick mencoba untuk mengganggu. Dan lihat hanya dengan satu buah soul bulir jeruk terbaik Indonesia. Berhasil memukul mundur sedikit. Tapi ternyata Renvi gak mau pulang. Maunya digoyang. Tiga menuju ke arah belakang. Frieza bakal menjadi pilihan. Di komen begitu saja. Knockout saja bahkan. Dengan satu hantaman menuju ke arah rahang. Dan seorang Frieza harus knock out. KO di arah jungle Talia. KO dari Freesia, dan bahkan kali ini Luminaire mencoba untuk didapatkan lagi satu targetnya dan bisa bertahan, bahkan dibalikin aja dengan ada satu buah reward manipulation dan juga mencoba untuk langsung di-invade dengan ada Versix dan juga Rek, tapi untungnya masih bisa untuk mengamankan diri ke arah belakang dari Hans. Ya hati-hati, hampir saja dia mendapatkan outplay. Begitu pula dengan adanya objektif turtle, kali ini mencoba untuk langsung dikontes aja oleh Salman, Adam dan juga Freeze. Satu lompatan pindah kali ini ke arah turtle-nya, tapi langsung Insanity sudah langsung meledak, dan ini dia Adam yang menjadi objektif. Begitu pula dengan adanya Salman, double kill berhasil dikantongi oleh seorang Versix dan masih mau lebih, tapi Freesia nggak berani untuk langsung maju kembali Ranger Mas. Deadly Magic dan juga Pocket Trick masuk dan semuanya menghujam seorang Clover, harus hilang sang daun. Tengah di arah bottom lane, Renvi masih mencoba dipaksa udah ada ultimate. Flicker mau digunakan, untungnya Burnfire belum keluar. Belum ada sebuah item yang men-trigger api DPS. Dan bahkan lihat Luminaire di sana berhasil membuat seorang Versi mendapatkan satu buah turret dari bottom lane dan itemnya silakan membawa. Ya, untuk Renvi sendiri akan menuju ke Blade of Despair, sedangkan ada Dreadnought Armor yang sudah di-secure oleh Xbox-nya. Berarti dia defense pertama kali untuk physical ya, dan setelah itu akan melakukan pembelian terhadap War Axe. Dari XP lainnya kita melihat juga sudah ada Curse Helm yang dibuy oleh Anti-Match yang berhadapan dengan Povius, yang berarti ada Tough Boots bersama juga dengan Clock of Destiny. Jadi masih cukup berimbang untuk dari kedua set lane. Tapi Golden kalau kita lihat turretnya juga sudah mulai hilang, yang berarti bahwa EVOS Legends mereka sudah akan mulai melakukan rotasi demi rotasi Legends. Oke, Deadly Magic dan Pocket Trick udah masuk ke arah Anti-Match, mencoba untuk masuk split grab tapakan. Adam yang harus tumbang, nggak bisa kemana-mana. Anti-Match benar-benar seperti tuyul zaman sekarang, berada di pundak dari seorang Adam dan gak mau lepas. Lihat, bahkan di arah jungle dari tim Geekfam membuat para pemain dari tim EVOS leluasa, lebih mengarah mengamankan dan gak bisa bergerak dari Hansnya. Langsung ada satu buat terror defense mencoba dikeker begitu saja dan membuat EVOS Legends harus mundur, reset kembali, turret dari top lane diamankan, dan turtle-nya bakal coba diamanin juga harusnya oleh tim EVOS Legends, Opung Wawa. Iya, dan lihat bagaimana Anti-Match langsung nge-pressing padahal dia menggunakan glue di sini Ranger Mas.
Oke, bakal coba team fighter top lane. Adam, satu hit terakhir masih coba untuk bertahan, tapi ternyata lihat langsung diloncatin begitu saja. Luminary save the day dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends berhasil menumbangkan 2 orang. Kickfam kehilangan 2 orang dan objektif game yang dilakukan. Mereka ingin menang, mereka ingin memantapkan diri dengan kemenangan kali ini di objektif gaming yang dilakukan bukan terhadap sebuah turtle, tapi lihat Clover Dwar hampir saja menjadi 1 buah poin tambahan untuk Kickfam di arah bottom lane, tapi tentunya tidak berhasil, masih selamat dan tentunya masih diberkati untuk balik ke arah base-nya Opung Wawa. Iya, wow, one teammates luar biasa tadi. Fight tadi, sorry Versik tadi ya, dan Versik sudah mendapatkan double kill sekarang, di mana mereka berhasil untuk mendapatkan objektif demi objektif yang sedang dilakukan oleh EVOS Legends Ranger Mas. Oke, 1 poin telah diamankan. Renvi agak sedikit terlalu kasar kali ini dengan damage yang diberikan dari seorang Versik terlalu dalam. Jangan sampai memancing keributan, ingat. Tapi seperti kali ini lihat si bocil. Sepertinya lebih birahinya ditahan. Dia bisa mengontrol semua emosinya. Apakah dengan momen-momen kemarin membuat dia lebih dewasa dari sang bayi macan sepertinya Wawa ya? Iya, dan lihat bagaimana dari EVOS. Mereka objektif demi objektif. Mereka tidak terlalu memperdulikan untuk mendapatkan poin kill kali ya. Yes, dan itu dia Godlike kali ini berhasil untuk mendapatkan ke arah seorang Han. 5 lawan 4 bukanlah hal yang baik bagi Geekfam, dan bahkan lihat objektif tengahnya sudah mulai perlahan-lahan dipantau oleh Luminar dan juga Gloom menunggu, dan kali ini orange buff yang akan menjadi santapan lezat bagi Versus gak bakal dikasih ke arah seorang Hansia, dan satu lagi di arah mid lane ini mencoba untuk dikandangin aja dari Geekfam. Gak mau dikasih keluar, dan bakal Versus yang mencoba untuk dive in. Sakit banget, damage ke arah seorang Freeze masih bisa ditahan karena sudah ada Taman juga dengan ada 1 buah poncing pole masih bisa untuk bertahan. Tapi sementara itu sudah ada lompatan indah dari seorang Adam. Demonic Force sudah langsung di-trigger dan juga reward manipulation yang langsung dihujani. Tapi berhasil untuk mendapatkan 1 buah kill ke arah seorang Matilda dan dibalaskan legendary pun. Pole sudah hilang 1 untuk 2 bukanlah hal yang baik, dan kali ini menambah lagi untuk mengincar ke arah Hansnya. Versix yang mulai menggila, benar-benar ngelok banget, dan Hansnya pun harus tumbang di sisi mid lane Ranger Mas. Tapi gak apa-apa Kapten, gak apa-apa. Masuk aja ke base-nya Kapten. Terbang seorang diri, tak ada yang menemani. Kita lihat di situ RKT. Ketika team fight dari jungle, lihat dia terbang sendiri. I believe I can fly. Dan sayang sekali Rek harus menjadi tumbal team fight di arah jungle tadi. Tapi memang Pakuito dengan assassin, damage-nya ampun-ampunan. Dan terbukti jelas saya kemarin abis dibantai sama Pakuito Assassin. Tapi ternyata kita bakal lihat replaynya nih. Nih sadar betul lihat tracknya. Iya loh, gak ada yang lihat. Tracknya salah arah, tapi untungnya Clover berhasil mengcover dan bahkan Persik nambahin 1 poin. Hitung-hitung hadiah ketika Rex salah terbang. Tapi lihat, ada Hans depan sana. Oh, coba dipaksa begitu saja dengan cicilan sedikit membuat Hans sisa 1/4 darah. Sisa 1/4 darah dan tidak memungkinkan mereka untuk membatasi perjalanan EVOS Legends menuju ke arah Lord. Udah pasti dilepasin begitu aja Opung Wawa. Ini gila banget dari EVOS Legends Versik. Dan bahkan memperlihatkan totalitasnya dia sebagai Paquito jungler. 805, berarti bahwa tiap team fight ada Versik di sana selalu membantu untuk rekan-rekan yang lain. Dan sekali saja tadi ada knockout strike, wow, sakit banget Ranger Mas. Sakit sekali, tapi lihat Renvi bakal coba dipasang, tiba-tiba dikeluarkan begitu saja, tapi lihat Renvi masih bisa kabur, nggak tegang, nggak panik, dia tenang kabur dari kejaran dari Antimax dan juga RKT. Bahkan di sisi lain mereka harus balik ke arah belakang, mereka harus sabar terlebih dahulu. High ground harus mereka pertahankan dari tim Geekfam karena lihat Lordnya melenggang bebas berjalan di catwalk arah top lane. Versi seperti biasa, dia masih coba untuk nungguin purple buff dulu untuk bersama-sama jalan barengan dengan sebuah super minion di arah tengah. Lihat dari kamera terbaru kita beli ini drone, tentunya udah melihat adanya pergerakan super minion yang berjalan secara bersamaan. Sedangkan itu, Antimax di depan sana akan memberikan semua badannya, akan memberikan semua damage terhadap Antimax. Antimax berharap dia akan menjadi samsake, tapi lihat Percy bakal coba memaksakan keadaan. One by one situation gak berhasil diamankan, tapi harus tumbang begitu saja. Luminar save the day. Meanwhile dari top lane sana bakal coba dapetin satu inhibitor dari Papa Lord terhormat. RKT bakal coba mundur. Clover bakal coba untuk ngebakar begitu saja. Frieza yang dipilih. Langsung ada trigger ultimate dari seorang Han, tapi ternyata di sini seorang Adam gak berdaya. Legendary didapatkan, Lordnya bebas, Lordnya masuk. Ini bencana,
EVOS Legends langsung mengamankan poin tanpa ada satu buah casing lagi. Mereka mencoba untuk simpan. Red Pick bisa bertahan dan distance. EVOS Legends mengamankan game yang pertama. Opung Wawa, silakan. Wow, EVOS Legends bermain dengan sangat objektif sekali dan bahkan kali ini dengan sedikit out of the box, di mana Pakito memang sudah sempat kita lihat minggu kemarin dipakai oleh Albert dari RQ Hoshi, tapi kali ini ada di tangan Versik juga, dan Versik luar biasa tanpa terpick off sama sekali membawa kemenangan yang pertama untuk EVOS Legends juga. Dan pastinya tanpa mengindahkan performa untuk teman-teman yang lain. Eve dengan backupan yang sangat cepat sekali, belum lagi adanya export untuk membackup seandainya